Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada teman-teman aku bahasa subscriber Masjid Islami yang dirahmati Allah, saya tidak berani-beraninya menyuruh kalian bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan, terutama nikmat iman Islam, dan nikmat sehat. Salat dan salam kita tunjung kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk keluarganya dan termasuk sahabatnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Kepada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang diam yang bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para subscriber Masjid Islami sekalian. Sesungguhnya di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia adalah kenikmatan mampu berbicara, mampu mengeluarkan kata-kata. Hal inilah yang membedakan kita dengan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad ayat ke-8 sampai ke-9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, yang artinya, bukankah kami menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir. Surat Al-Balad ayat ke-8 dan ke-9. Dengan lisan seseorang bisa memperoleh pahala yang besar dan mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal ma'abda la yatakallamu bil kalimati mirid wanillahi la yulqi laha balan fa'uhu bi hadar jadin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min syahadillahi la yulqi laha balan yuhwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang telah masuk ke Tuhan Allah. Dia tidak menganggapnya penting dengan sebab satu kalimat itu. Allah menaikkan beberapa derajatnya, dan sesungguhnya ada
seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang telah masuk ke mulut Allah. Dia tidak menganggapnya penting dengan sebab satu kalimat itu. Ya, sungkar di neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Dengan lisan seseorang bisa bersikir sabda Rasulullah wa an ayasyal lisanu ahadikum idban min zikrillah, dan jangan lepas lisan seorang kalian basah dari zikir kepada Allah. Dengan lisan seseorang bisa membaca Al-Quran, bertilawah dengan ayat-ayat Allah pada malam dan siang hari. Dengan lisan seseorang bisa berdakwah. Allah berfirman dalam surat Al-Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a illallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengajarkan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang muslim yang bersaksi. Surat Al-Fussilat ayat ke-33. Namun jika lisan tidak dijaga, ia sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang disebutkan dengan Muslim sejati adalah orang yang selamat, orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya, dan orang yang berjah adalah orang yang berjah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Yang disebut muslim sejati adalah orang yang selamat, orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya, dan orang yang berjaya adalah orang yang berjaya dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lisan terlebih dahulu baru anggota badan lainnya. Artinya lisan bisa lebih berbahaya dari anggota tubuh yang lain. Meskipun lisan itu kecil, tetapi sangat cepat dan jangkauannya jauh dan luas. Anggota tubuh yang lain kemampuannya terbatas. Ia hanya bisa mengganggu orang yang ada di hadapannya. Sementara lisan sangat jauh jangkauannya, bahkan
orang yang sudah mati pun bisa diganggu dengan lesan. Karena itu banyak dosa yang bersumber dari lisan seperti dusta. Nabi pernah berkata, "Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Meskipun lisan itu kecil, tetapi sangat cepat dan jangkauannya jauh lebih luas. Demikian juga ghibah dan namimah yang sangat menebar kebencian. Ini semua merupakan dosa besar. Terlebih kadang lisan berbicara tentang Allah dan ilmu. Allah berfirman, "Qul innama harama rabbiyal fahwa Isma doha min hawa wa ma badana wal isma wal baqiya bi qailil haqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzi bihi sultan wa an yaqulu alaihi ma la ta'lamun." Katakanlah, Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Dia mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf ayat ke-33. Banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka jahanam gara-gara lisannya. Nabi SAW bersabda, "Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu, dia tidak terjungkal di dalam neraka." Mu'adz bin Jabal menuturkan bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya, "Maukah ku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu?" Jawabku, "Ya Rasulullah." Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, "Jaga ini." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut disiksa karena apa yang kami katakan?" Maka beliau bersabda, "Celaka engkau, adakah yang menjadikan orang yang
Keluarkan mukanya atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber mistis dan Islami rahimakumullah, ada satu ibadah yang terlupakan, ibadah yang tak kalah mulia dibandingkan mengucapkan kata-kata yang baik. Ibadah tersebut adalah diam, memilih diam karena takut jatuh pada kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa diam niscaya ia selamat. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa meyakini bahwa setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka berucaplah dengan kata-kata yang bermanfaat. Jika tidak, maka diam lebih baik baginya. Jika berbicara itu senilai dengan perak, maka diam senilai dengan emas. Ingat, semua yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf ayat ke-18, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Am yahsabuna ana nasma'u syirahum wa najwahum, atau mereka mengira kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka. Sebenarnya kami mendengar, dan utusan kami malaikat selalu mencatat. Surat ke-43 Az-Zukhruf ayat ke-80. Hadirin subscriber mistis dan Islami rahimakumullah, zaman sekarang orang muda sekali berkomentar terhadap masalah yang mereka lihat, padahal mereka belum tahu duduk perkara. Sesungguhnya seringkali yang mereka komentari adalah kabar bohong, kabar palsu atau hoax. Ingatlah apa yang kita tulis, apa yang kita ketik dengan jelas, dengan jemari kita pada dasarnya sama dengan ucapan kita. Jadi kita harus berhati-hati. Budaya berkomentar dengan gegabah tanpa mau mengerti kebenaran masalah yang sesungguhnya sudah terbukti memicu beragam keributan dan permusuhan. Dalam hadis
Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang tengah diazab dalam bahasa. Bagaimana azabnya? Azabnya adalah ada seseorang itu kemudian datang orang lain yang memegang pisau, lalu merobek bibirnya sebelah kanan sampai ke leher. Orang tersebut memindahkan pisau ke bibir sebelah kirinya, lalu merobeknya hingga ke leher. Begitu ia selesai merobek yang kiri, yang kanan sudah kembali utuh, lalu ia merobek yang sebelah kanan. Setelah itu yang kiri sembuh lagi, ia pun merobek yang sebelah kiri. Terus ia diazab demikian itu sampai datang hari kiamat. Nabi pun bertanya, siapakah orang tersebut? Adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas, maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Seorang sungguh kemudian dan kecanggihan teknologi informasi yang kita nikmati kini jangan sampai memancing kita untuk melakukan dan menyebarkan kebohongan, karena itu akan menjadi beban atau yang harus kita bertanggung jawabkan kelak di akhirat. Mari kita semua berdoa bahasa subscriber mistis dan islami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi keteguhan untuk berbicara yang benar dan mulut kita terjaga dari sesuatu yang bisa menyeret kita ke dalam panasnya api neraka. Amin. Barang siapa meyakini bahwa setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka berucaplah kata-kata yang bermanfaat. Jika tidak, maka dia lebih baik baginya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, para subscriber mistis dan islami, sekiranya hanya itulah yang bisa saya sampaikan, kurangnya maaf, kelebihannya hanya milik Allah yang diturunkan sedikit untuk saya, kekurangannya adalah milik saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.